Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Olivia Stikumairo dari mata kuliah Politik Internasional ingin membahas tentang dinamika politik restrukturisasi di Eropa Barat dan Malta, di mana sistem politik Eropa Barat bereaksi pada politik dan kesejahteraan negara pasca perang. Dengan begitu, tanggung jawab dan pengelolaan ekonomi di bawah tangan pemerintah Barat atas lapangan pekerjaan. Namun terjadi krisis pada tahun 1970-an akibat pengeluaran yang melonjak dan pemerintah pun sulit mempertahankan apa yang sudah ada, dan membuktikan bahwa Eropa Barat tidak mampu mengendalikan inflasi serta membuat likuiditasnya menjadi buruk. Dinamika restrukturisasi juga merupakan fenomena sosiologis untuk memperluas dukungan dan mempertahankan situasi politik dengan memperlunak panggung politik. Namun sepertinya strategi ini tidaklah relevan, oleh karenanya pemerintah terjadi pemerosotan kesetiaan partai secara menyambung. Juga golongan pekerja yang mengalami penurunan ini disertakan kemunculan kelas menengah baru seperti juru bicara dan teknisi. Fenomena restrukturisasi di Eropa Barat kontemporer akibat dari adanya pengangguran struktural dan yang merajalela berhubungan dengan etnis pekerja yang datang dari negara lain seperti Portugal dan Italia. Saat Eropa Barat mengalami kekurangan pekerjaan, lalu pekerja yang tidak menuntut kompensasi yang banyak juga disambut dengan baik. Manfaat darinya adalah bahwa pasca perang ataupun konflik, pemerintah tetap berupaya untuk bertanggung jawab atas lapangan pekerjaan. Karena sudah pasti pasca konflik, semua orang akan sulit mendapatkan pekerjaan secara langsung. Walaupun banyak konflik akibat krisis terjadi setelahnya membuat Eropa pun sebenarnya kesulitan dalam menghadapinya. Namun pemerintah terus berupaya memaksimalkan pekerjaan yang sudah ada dan menambah pekerja baru untuk mengurangi pengangguran yang semakin banyak. Hal ini merupakan hal yang baik yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi pengangguran. Lalu suka dukanya belajar online atau daring. Awalnya kuliah jarak jauh ini memang hanya selama 2 minggu. Namun melihat kondisi yang semakin parah, kita semua diharuskan belajar dari rumah lebih lama. Dan bukan hanya kegiatan belajar saja yang terganggu, tapi kegiatan sehari-hari pun menjadi dibatasi dan mengharuskan kita untuk beraktivitas dari rumah agar terhindar dari paparan COVID-19. Daripada kita memikirkan dukanya, lebih baik kita menikmati saja semua aturan yang memang dibuat untuk kebaikan kita bersama. Karena jika kita memikirkan hal yang buruk-buruk saja, yang ada kita hanya menjadi stres. Pandemi ini memang sangat berbahaya juga mematikan. Oleh karena itu, kuliah jarak jauh ini sangat efisien juga serta sebuah keputusan yang baik untuk menghindari penyebaran yang semakin luas. Belajar dari mana saja dan kuliah jarak jauh ini mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih mandiri lagi dari sebelumnya. Pesan moral dari pandemi ini, kita semua memang tidak menyukai adanya COVID-19 ini. Karena seperti sebuah bencana yang besar dan merugikan serta mematikan. Namun pandemi ini mengajarkan kita untuk terus menjaga kebersihan lagi dari sebelumnya yang mungkin kita sebelumnya cuek pada kebersihan dan kesehatan diri sendiri. Semua kegiatan dilakukan dari rumah dan kegiatan pun terhambat. Para pengusaha dan beberapa usaha pun harus memutar otaknya untuk mempertahankan usahanya dengan berbagai cara. Sebenarnya kalau saja kita semua kompak mematuhi segala aturan yang dibuat pemerintah, dengan adanya PSBB, di rumah saja dan tidak berkerumun, mungkin saja pandemi ini cepat berlalu dan semua kegiatan bisa kembali normal seperti semula. Pandemi ini mengajarkan kita untuk bekerja sebagai sebuah tim. Jika ada anggota tim yang tidak menjalankan tugasnya seperti anggota tim lainnya, maka kelompok tidak akan berjalan dengan lancar. Kelompok hanya akan berjalan di tempat untuk waktu yang lebih lama. Untuk cita-cita saya 5 tahun ke depan sendiri, sebenarnya secara pribadi saya tidak memiliki cita-cita. Saya hanya menjalani hidup seperti air yang mengalir, yang saya pikirkan hanya saya harus bertahan hidup dengan bahagia, dengan tidak mengganggu kebahagiaan orang lain, dan menikmati semua prosesnya. Juga jika sudah waktunya, maka
semua itu akan datang kepada saya ataupun saya yang akan menggapai apa itu yang disebut cita-cita oleh orang banyak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.